Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan, jadi ada hal yang menurut gue menarik ya. Ini terkait dengan komentar dari Louis van Gaal tentang Erik ten Hag. Jadi Louis van Gaal, seperti kita ketahui, Louis van Gaal ini kan mantan manajer Manchester United setelah era dari David Moyes. Tentu saja ada pro dan kontra terkait dengan Louis van Gaal ya, terutama kalau menurut gue terkait dengan sistem permainan, pola permainan dari Manchester United di tangan Louis van Gaal pada saat itu, yang bahkan diplesetkan menjadi boring Man United ya kan, dari glory Man United ke boring Man United, karena memang ada hal yang yang berubah lah, yang bukan berubah sih, yang tidak sama dengan apa yang dimainkan misalnya di zamannya Sir Alex Ferguson, di mana pada saat itu eranya masih belum jauh-jauh banget dari era Sir Alex Ferguson. Tapi di sisi lain juga bagaimana ada kegairahan menurut gue ya, artinya bagaimana fans ini juga melihat ada perubahan dibandingkan dengan zamannya David Moyes misalnya. Manchester United yang finish di peringkat di luar kompetisi Eropa, bahkan di musim pertama dari Louis van Gaal kalau tidak salah bisa dibawa ke zona Liga Champions, dan menurut gue ini merupakan hal yang pada saat itu jelas melegakan, karena ya Manchester United memang dilihat atau diharapkan bisa berada di zona Liga Champions. Di 2013-2014 berada di peringkat 7, dan di 2014-2015 berada di peringkat keempat. Bahkan di musim selanjutnya Louis van Gaal bisa mempersembahkan Piala FA. Louis van Gaal menurut gue ini pelatih yang syarat pengalaman, syarat prestasi dari sisi klub dan juga dengan tim nasional ya, walaupun belum ada gelar yang diperoleh dengan tim nasional Belanda, tapi bagaimana di Brazil, Piala Dunia Brazil bahkan bisa membawa sampai peringkat ketiga, menurut gue ini hal yang fantastis bagi tim nasional Belanda. Dan tentu saja pengalamannya dia di Eropa, di Ajax, di Barcelona, di Bayern Munchen, klub-klub besar, dia punya portfolio di sana. Dan dia juga punya karakter yang keras, apa adanya, ciri khas kultur Belanda sih menurut gue, bahkan sampai dijuluki Iron Tulip, jadi tulip besi ya kan. Nah, sebelum Erik ten Hag ke Manchester United, gue ingat betul bagaimana Louis van Gaal ini mengatakan atau memberi masukan kepada Erik ten Hag ya, sorry agak beribet, kepada Erik ten Hag supaya tidak ke Manchester United karena pengalaman yang tidak bagus dari Louis van Gaal di Manchester United. Bahkan dia mengatakan kalau Manchester United ini bukan klub sepak bola, melainkan lebih ke klub komersial. Gue ingat betul perkataannya seperti itu ya, karena ya pada saat itu pun dia juga tidak memiliki hubungan yang bagus dengan manajemen Manchester United, dalam hal ini adalah Ed Woodward. Dan puncaknya adalah tentu saja bagaimana dia dalam tanda kutip merasa dikhianati ya, karena ketika dia kontraknya masih ada, Manchester United menuju final Piala FA, beredar kabar dia akan dipecat, Jose Mourinho bahkan sudah disiapkan, bahkan sudah disepakati ya. Dan memang betul 2 hari setelahnya, setelah memenangkan Piala FA, dia dipecat. Dan hal yang menurut gue juga tidak betul adalah bagaimana manajemen tidak memberitahu Louis van Gaal secara gentle ya, tapi justru Louis van Gaal ini tahu dari media. Dan ini tentu saja hal yang menurut gue sebagai sebuah klub sepak bola besar, tentu saja dengan histori yang sangat besar juga, sikap-sikap seperti ini tidak bagus menurut gue. Tapi ada beberapa poin sih ya sampai dengan saat ini, bahkan yang gue merasa Manchester United harusnya sebagai klub besar tidak melakukannya. Contoh David De Gea yang tanpa selamat tinggal yang proper menurut gue, dibuat pertandingan perpisahan dan lain-lain seperti itu, menurut gue wajar dan harus dapat, tapi kan tidak ada. Tapi itu merupakan salah satu contoh, dan kejadian dengan Louis van Gaal pun juga demikian. Menurut gue ini tentu saja ada pada manajemen yang lebih punya kewenangan di sana,
membuat keputusan-keputusan seperti itu. Lalu yang menarik adalah ya Louis van Gaal tentu saja dengan pengalamannya, mungkin juga ada faktor sakit hatinya ya. Kalau gue baca di buku biografinya, sebenarnya dia memiliki hubungan yang bagus dengan komponen-komponen di Manchester United. Dengan Sir Alex Ferguson sempat bertemu beberapa kali. Dengan fans pun dia juga tidak jauh ya. Dia bahkan sangat nyaman dengan fans di Old Trafford. Tapi ya Indian dia mengatakan Erik ten Hag ini merupakan pelatih yang bagus. Sebelum 2 tahun lalu dia ke Manchester United, dia menyarankan jangan datang. Dan gue ingat pada saat itu banyak fans yang justru bertentangan dengan Louis van Gaal itu. Kenapa kok kayak mau dihalang-halangi? Tapi ternyata situasinya berbeda. Setelah 2 tahun kemudian dan di situasi yang nyaris sama, karena setelah memenangkan Piala FA, Erik ten Hag disebutkan akan dipecat kan ini. Louis van Gaal ini memberikan tanggapan yang berbeda, memberi komentar yang berbeda. Dia mengatakan kalau Erik ten Hag ini memenangkan Piala FA dan juga di tahun pertama membawa Manchester United ke Piala atau ke Liga Champions, sama seperti yang dia lakukan juga ya. Dan dia mengatakan, saya tidak berpikir Anda harus memecat dia. Dia membutuhkan waktu yang lebih. Tapi tentu saja dia juga tidak melakukan pekerjaannya sejauh ini secara fantastis. Jadi ini apa ya, nanti gue lanjutkan ya. Anda tentu saja bisa memberikan kritik, tapi dia juga menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya manajer yang bagus. Mungkin ketika gue mengatakan seperti ini, Sobat Football United pasti atau fans United akan mengatakan, ya kan sama-sama Belanda dibeda. Begini ya, dibela ya. Begini Sobat Football United. Dari pengalaman gue tinggal di negara ini, tidak melulu seperti itu. Ada karakter di Belanda di sini yang memang sangat terkenal juga, itu adalah mereka berbicara terus terang apa adanya. Jadi tidak ada tendensi yang lain-lain. Bahwasannya contoh misalnya seperti kayak Erik ten Hag, ya di media di sini juga tidak melakukan pembelaan yang berlebihan menurut gua, atau bahkan tidak ada pembelaan terkait dengan situasi di Manchester United. Artinya meminta dia supaya jangan dipecat dan lain-lain. Justru pemberitaan di sini lebih ke unsur objektif. Itu yang gua ketahui ya. Tapi kalau Sobat Football United dimanapun berada bisa punya pendapat yang lebih berbeda lagi ya, dengan data-data sekali lagi ya. Bukan cuma hanya dengan modal perasaan dan juga asumsi, ya silahkan, nggak masalah. Tapi itu yang gue ketahui. Artinya maksud gue begini, ada perubahan sikap dari Louis van Gaal, di mana Louis van Gaal tadinya menyarankan Erik ten Hag jangan ke Manchester United, tapi saat ini dia mengatakan justru, dan menurut gue ini juga dianalisa secara objektif, bahwa ya dia juga berhasil gitu. Artinya memberikan tiket Liga Champions, juga memberikan trofi bahkan 2 ya kan, Piala FA dan juga Carabao. Artinya dia menunjukkan ya dia capable loh untuk memberikan sesuatu yang memang biasanya ada di Manchester United, yaitu adalah Liga Champions dan juga trofi. Bahwasannya dia tidak melakukan pekerjaannya secara fantastis, yaitu harus dikritik. Tapi dikritik tuh bukan berarti terus harus dipecat. Dan ini menurut gue sering juga yang menjadi hal yang ambigu di fans secara luas ya menurut gue. Jadi antara kritik itu dan juga serangan, selalu dianggap bahwa kalau kritik ujungnya selalu pecat. Kritik kalau untuk pemainnya ujungnya selalu buang atau jual. Bahwasanya tidak demikian. Dan yang gue ketahui dari fans Manchester United di Old Trafford, di away end, mereka pun juga demikian. Mereka memberikan kritik tapi mereka tidak memberikan serangan, apalagi keputusan oke, pecat-pecat, ganti-ganti. Dan pengalaman gue di final Piala FA sebelum kick off ya, artinya terkait dengan Erik ten Hag, banyak fans yang mengatakan kalau seandainya memang dia harus dipecat, ini bukan keputusan yang sebenarnya keputusan yang bagus ya, yang adil bahkan dengan apa yang diberikan oleh Erik ten Hag untuk Manchester United. Banyak yang berpendapat ya harusnya dia diberikan kesempatan lagi. Dan ini juga sejalan dengan misalnya polling dari The Athletic yang 75% fans ingin supaya Erik ten Hag tetap di Manchester United. Dan polling yang gue lakukan juga baik itu di Twitter maupun juga di channel ini, bahwa 90% lebih ingin supaya Erik ten Hag tetap berada di Manchester United. Tapi tentu saja kalau kita lihat atau gue lihat di kolom komentar ya ada banyak komentar-komentar lain, dan menurut gue nggak ada masalah selama itu disampaikan secara sopan, karena kesopanan itu menunjukkan siapa kita sebenarnya menurut gue dari tulisan terutama ya. Cuman sekali lagi sih, ini ya ada hal yang menarik bagaimana Louis van Gaal yang tadinya tidak sepakat Erik ten Hag berada di Manchester United, tapi setelah melihat apa yang Erik ten Hag lakukan di Manchester United, dia mengatakan ya harusnya dia diberi waktu juga gitu loh. Louis van Gaal juga mengatakan, kalau yang gue
tangkap ya bahwa sebenarnya dia juga butuh waktu sebenarnya di Manchester United. Mungkin permainan boring-boring Man United yang dibangun pada saat itu juga belum final gitu. Itu bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi dia juga harus melalui yang namanya proses. Dan menurut gua proses yang dilalui pun juga tidak mudah karena musim sebelumnya Manchester United sangat kacau di tangannya David Moyes, dan setelah dia datang banyak yang mengharapkan dia seperti kayak magician atau tukang sulap yang dalam waktu 1 musim saja atau bahkan 2 musim saja merubah Manchester United seperti era Sir Alex Ferguson yang pada saat itu memang masih sangat dekat ya kan periode waktunya. Dan menurut gua tantangan tersebut tentu saja tidak sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat ya. Ditambah lagi dengan ya seorang Ed Woodward, manajemen Manchester United yang memang tidak memiliki background katakanlah demikian ya di sisi sepak bola, lebih ke bisnis, di mana dia banyak menentukan hal-hal yang terkait dengan sepak bola. Dan menurut gue ini juga yang akhirnya tidak bekerja atau tidak bisa diimplementasikan juga secara maksimal. Gue ingat salah satu komentar dari Louis van Gaal misalnya mengatakan kalau ya Manchester United ini salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, tapi sayangnya dikelola oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Tapi saat ini ada Ineos ya yang membawahi football operation atau menangani football operation, dan mereka tentu saja memiliki pengalaman di sisi sepak bola dan juga olahraga secara lebih luas, sehingga gue harapkan juga keputusan yang dibikin nanti apakah dengan atau tanpa Erik ten Hag ini sangat mempertimbangkan banyak hal-hal yang mungkin tidak dianalisa ataupun bahkan dipertimbangkan oleh Glazer sebelumnya. Tapi kita lihat saja akan seperti apa ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.